Sekarang tiba saatnya aku akan membangkitkan dari tidurnya. Gila. Sangkakala itu muncul begitu saja di dalam genggaman tangannya. Benda itu bisa menghilang pula sesuai dengan kehendak pemegangnya. Nampaknya aku dan Badrawati harus benar-benar berhati-hati menghadapi keadaan ini. Bangkitlah sahabatku. Ayo bangkitlah. Sudah tiba saatnya kau makan. Sudah tiba saatnya kau bersantap malam. Itu kedua orang itulah calon korbanmu. Badrawati. Bagaimana, Paman? Hati-hati. Gunakan cambukmu. Iya. Gila. Bagaimana, Paman? Kau masih anak-anak. Kau baru bisa membuang ingus. Akan tetapi getaran cambukmu luar biasa. Gendang telingaku serasa jebol. Aku ingin melihat. Hah? Apa yang bisa dilakukan mayat hidup andalanmu itu? Menghadapi cambuk penghancur jagat ini. Penghancur jagat? Sangar sekali nama itu. Iya. Nama cambukku lebih sangar dari namamu. Iya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Maka berlangsunglah sebuah pertarungan yang dahsyat. Badrawati dan Lare Angon berkelepatan menghadapi mayat hidup yang hanya bisa menggeram dan mengaum itu. Badrawati melenting-lenting bagaikan burung sikatan yang gesit bukan kepala. Demikian juga dengan Lare Angon, berputar-putar dan sesekali meluncurkan serangan dahsyat. Tetapi makhluk yang doyan darah itu benar-benar tangguh, tangannya siap menyambar. Andai kata mendapatkan sasaran, tentu akan mengerikan sekali jadinya. Sementara itu, awak kapal Barat Maut yang mendapat tugas melihat apa yang terjadi telah kembali ke kapalnya. Bagaimana? Pimpinan kita mati. Oh, bagaimana ini? Aku menemukan mayat Ki Barat terapung-apung di air. Jelas mereka telah membunuhnya. Gila, apa yang terjadi di sana itu? Aku tidak tahu. Siapa yang berkelahi? Seseorang dikeroyok oleh semua anak buah Ki Brahma Samudra. Lalu bagaimana ini? Bagaimana sebaiknya? Pimpinan kita dibunuh. Kita tidak bisa menerima hal itu. Kita dekati mereka. Ayo. Kita menuntut balas. Betul. Tenang, teman-teman, tenang. Kita harus memperhitungkan masak-masak sebelum bertindak. Sementara itu, manakala di atas geladak kapal Badrawati dan Lare Angon bertarung mati-matian menghadapi lawan yang tidak lumrah, maka pada saat itu pula tanpa setahu siapapun, ada seseorang yang menyelinap turun ke dalam perut kapal. Dia bergerak dengan gesit, hingga kemudian orang itu berhenti di depan sebuah bilik. Pintu bilik yang terkunci itu kemudian ditendangnya dengan keras. Kisanak, kaukah yang bernama Dewa Laut? Iya, namaku Kamiswara. Aku bermaksud menolongmu. Aku akan membebaskanmu dari belenggu rantai ini. Terima kasih. Saat ini, di atas geladak sedang terjadi pertarungan yang aneh. Makhluk mayat hidup sedang bertarung melawan dua sahabatku. Kedua orang temanku itu kewalahan. Tahukah kau bagaimana cara mengatasi makhluk aneh itu? Sangkakala. Kau harus menguasai Sangkakala. Orang yang tidak lain adalah Kameswara itu segera membantu Dewa Laut yang terkulai itu agar bisa duduk. Pakaian orang itu compang-camping dan baunya tengik karena cukup lama tidak pernah tersentuh air.
Bagaimana cara merebut sangkakala itu dari tangan Brahma Samudra? Aku lihat ia menyimpannya dengan cara yang aneh. Benda itu bisa muncul dan menghilang dengan kendali pikirannya. Aku bisa. Akan tetapi badanku lemah sekali. Baiklah, aku akan mencoba membantumu. Duduklah. Aku akan mengalirkan kekuatan ke tubuhmu. Kosongkan jiwamu. Apapun yang kau alami, jangan melawan. Ya, aku mengerti. Orang yang menyusup ke dalam kapal itu adalah Kamswara yang nampaknya telah kembali di pantai Parangtaritis dengan kemampuan ilmunya yang sangat tinggi. Kamswara memanfaatkan kekuatan gaib yang didapatnya dari gua di balik air terjun Kambang Ayun. Kekuatan gaib itu dengan derasnya menerobos masuk ke dalam tubuh Dewa Laut, menerobos dan membuka segenap simpul-simpul syarafnya. Dewa Laut sempat tersentak, namun rasa terkejut itu ditahannya. Dan beberapa lama waktu pun lewat. Bagaimana Kisanak? Tubuhku menjadi enak sekali. Apa yang telah kau lakukan kepadaku? Rasanya aku tidak perlu menerangkannya. Tubuhku menjadi hangat. Aku tidak merasa lemas lagi. Anak muda, siapakah namamu? Tadi aku sudah menyebut. Namaku Kameswara. Dengar itu. Di luar sedang terjadi pertarungan aneh. Iya. Inilah saatnya. Aku harus membalas perbuatan si keparat itu. Kameswara dan orang yang bernama Dewa Laut itu kemudian bergegas melangkah menuju ke geladak. Badrawati dan Nare Angon bagaikan diperas kekuatannya. Pakai banjir bandang, kedua orang pemilik Raja Kalacakra itu bertempur. Tetapi mayat hidup itu benar-benar berkekuatan luar biasa. Kalis dari rasa sakit, tak peduli terhadap hantaman macam apapun. Lihat sekali tubuhnya, Paman. Macam apapun yang aku lakukan, ternyata tidak membuatnya bergetar. Orang yang menguasai ilmu kebal, bahkan lebih lihat dari ilmu kebal yang pernah dipamerkan di Sadu dan Sambo. Sementara angan-angannya bukan main. Gabungkan puncak kekuatan yang kita miliki, Badrawati. Kembali, Paman. Badrawati. Bagaimana, Paman? Kita serang susun musuh. Sambil akan aku usahakan untuk mencari titik kelemahannya. Mari. Akibat dari serangan yang dilambari oleh kekuatan puncak itu sungguh dahsyat. Mayat hidup itu bagaikan pujar. Hanya sesaat sebelum kedua lawannya menyerang bagaikan banjir bandang. Badrawati dan Nare Angon yang melayang dengan tangan tergiur bagaikan membentur sebuah benteng yang berkekuatan luar biasa. Keduanya berjumpalitan darah terpental. Badrawati mengusap bibirnya yang berdarah. Dan manakala dia melirik, Nare Angon mengusap hidung yang menitikkan warna merah. Brahma Samudra meniup sangkakkalanya yang melengking keras. Hidungmu berdarah, Paman. Mulutmu berdarah. Barat. Badrawati, kita alihkan serangan. Nampak sekali, makhluk demit itu sangat dipengaruhi oleh suara lengkingan sangkakala. Bagaimana kalau justru kita serang Ki Brahma Samudra? Bukankah ia yang mengendalikan orang itu? Kita serang makhluk itu beruntun. Gunakan cambukmu untuk membuat jarak dari jangkauan setan itu. Aku akan menyerang Ki Brahma Samudra dengan mendadak. Terima cambukku ini, Barat. Kaulah yang harus aku lumpuhkan dulu, Ki Brahma Samudra. Boleh. Gila. Nare Angon benar-benar kelabakan. Ternyata tidak mudah untuk mewujudkan rencananya. Demikian
Demikian cepat Are Angon berkelebat bermaksud menguasai Brahma Samudra. Tetapi mayat hidup itu rupanya mengerti apa yang akan dilakukan oleh Lare Angon. Ia melamping menghadang. Sebuah benturan membuat Lare Angon terlempar menabrak tiang utama. Are Angon harus meringis karenanya. Darah semakin banyak keluar dari hidungnya. Oh, gila. Kita benar-benar berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, Paman Are Angon. Iya, bahkan untuk mendekati Brahma Samudra itu, kita begitu sulit melakukannya. Makhluk itu sangat gampang pergerakannya. Apakah dengan demikian kita harus mengalah Badrawati? Mengalah bagaimana, Paman? Kita menghindar. Kita tinggalkan kapal ini. Kita harus melihat kenyataan Badrawati. Paman, lihat. Apa Badrawati? Kabut. Ini kabut laut Badrawati. Kita meloncat ke laut dan berenang sekuatnya ke daratan. Kita harus menghindar. Jangan, Paman. Tidak perlu. Kalian tidak perlu menghindar. Bibi Pinaka. Iya, aku di sini. Beristirahatlah Badrawati. Kita sekarang menjadi penonton. Kau tentu mengenali kabut itu dengan baik. Kabut? Oh, apakah Paman kamu suara melakukannya? Lihat saja. Sebenarnya lah, peristiwa setengah gaib itu tidak pernah dibayangkan oleh Brahma Samudra dan segenap anak buahnya. Kabut yang amat tebal mengalir dari arah laut lepas. Sedemikian pekatnya kabut itu, hingga untuk melihat segala sesuatu, Brahma Samudra tidak mampu. Beberapa saat dia kehilangan akal dan kebingungan. Dalam pekatnya kabut itu, Brahma Samudra tiba-tiba merasa ada kekuatan raksasa yang meringkusnya. Gila! Kekuatan siapa ini? Lepaskan aku! Kekuatan siapa ini, Kepala? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Suara mayat hidup yang menggeram itu membuat Brahma Samudra gemetar, seolah makhluk itu bermaksud mencengkramnya. Angin semilir menyatu kabut yang pekat, dan dengan cepat membaur dengan ombak. Brahma Samudra membutuhkan waktu untuk melihat dengan lebih cermat sosok tubuh yang berada di depannya, yang baru saja meringkusnya. Wah, siapa kau? Namaku Kameswara Kisanak Brahma Samudra. Apa yang kau lakukan, ha? Terpaksa aku harus merampas jubahmu. Menolehlah ke belakang. Siapa yang mengenakan jubah dan membawa sangkakala itu sekarang? Oh, gila! Aku ikut bermain-main Brahma Samudra. Kau Dewa Laut? Ya, inilah aku. Kembalikan jubah itu kepadaku. Tidak mungkin. Jubah ini sekarang telah aku kuasai. Dengan demikian, sangkakala ini juga berada dalam kekuasaanku. Siapa yang memakai jubah, dengan sendirinya akan menguasai terompet yang telah banyak meminum darah manusia ini. Kembalikan kepadaku. Tidak mungkin. Kau tidak berhak memakai jubah itu. Menolehlah ke arah kanan, Brahma Samudra. Dengan terompet ini sekarang berada di tanganku, aku bisa memerintahkan kepada makhluk itu untuk membunuhmu. Tidak. Kau tidak boleh melakukan itu. Dosamu sudah bertumpuk, Brahma Samudra. Kau telah banyak menimbun dosa. Kau pernah aku tolong ketika terapung-apung dan nyaris mati di tengah laut. Namun apa balasanmu kepadaku? Aku tidak bisa mengampunimu. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan menjadi korbannya. Jangan. Tidak bisa, Kisanak Kameswara. Kali mayat hidup itu bangun, maka ia harus menghisap darah. Tidak mungkin aku membiarkan darah orang lain yang harus dihisapnya.
Biarlah Brahma Samudra memetik buah perbuatan. Lepaskan aku. Gila. Makhluk itu benar-benar gawat bencana sekali. Jika sampai kita berhasil dikuasai manusia mayat itu, maka seperti itulah nasib kita. Ya, Paman. Manusia mayat itu menghisapnya. Darah tetap Brahma Samudra dihisapnya. Seperti apa kira-kira rasanya, Paman Ari Angon? Inilah Brahma Samudra. Paman, orang itu masih bisa mencium. Selanjutnya tidak lagi Badrawati. Bersamaan dengan langit belahan timur yang mulai semburat merah, semua orang menyaksikan bagaimana mayat mengerikan itu mencengkram Brahma Samudra, menancapkan taringnya pada keningnya, dan kemudian menghisap isinya dengan sangat puas. Badrawati terpaksa memalingkan wajah dari pemandangan itu. Dengan menggunakan sangkakala yang dipegangnya, Dewa Laut menggiring makhluk itu masuk ke dalam peti dan kemudian segera ditutupnya rapat-rapat.